Pilihan Feral untuk menjajal dunia tarik suara ini rupanya mendapat dukungan penuh dari kedua orang tuanya. Bahkan Ivan Fadila yang notabene ayah kandungnya tak ragu untuk menjadi produser single perdana anaknya. Lantas benarkah jika single perdananya ini memiliki banyak arti bagi perjalanan Feral menjadi seorang pria dewasa? Kalau Feral suaranya bagus, semuanya bagus. Kalau Feral tuh dari kecil emang suka tampil. Iya, yang jadi Sebagai pengacara yang sudah digelutinya selama puluhan tahun, Euphoria mendapat pengakuan secara internasional ini sepertinya membuat Hotman sejenak melupakan kejadian naas di Minggu pagi yang membuat mobil mewahnya rusak parah di bagian depan. Lantas, apa yang membuat Hotman enggan menanggapi pertanyaan seputar kecelakaan tersebut? Padahal pihak kepolisian akan menggelar kasus perkaranya hari ini. Saya tidak mau komentar, ini lagi suasana senang, jadi jangan dulu bicara gosip. Ya, topik hari ini hanya untuk ini dulu ya. Oke, thank you. Penyidik sudah mengumpulkan saksi, kemudian hasil olah TKP, kemudian bukti-bukti yang ada, kemudian keterangan lapor dan tim TAA Korlantas Polri. Dan rencananya hari atau besok akan dilakukan gelar perkara dari input data yang dimiliki oleh penyidik. Setelah itu akan kita sampaikan tentang kesimpulan akhir dari peristiwa kecelakaan tersebut. Hotman memang begitu semangat dengan gelar The Best Lawyer yang diraihnya, tapi sikap pasrah justru dipilih oleh Mulyono, kernet mobil box yang berhasil selamat dari kecelakaan. Gagal bertemu dengan Hotman di rumah sakit lantaran Mulyono sudah terlanjur pulang ke rumah. Benarkah jika Mulyono tak menutup pintu rumahnya jika pengacara eksentrik ini mau bertandang ke rumahnya? Kalau saya kan orang mau silaturahmi silakan aja, mau ke rumah saya silakan aja. Rumah saya akan menerima aja. Saya nggak ada ya etika bayi apa. Itu mau silaturahmi masa saya mau usir. Kan begitu. Bukan dalam hati saya juga terus dia kayak kemarin terus dia mengasih apa terus saya mengharapkan imbalan enggak, ya silakan aja. Saya no comment. Ya, cukup ya. Jika Hotman Paris Hutapea mendapat berkah pasca kecelakaan yang membuat mobil mewahnya ringsek, mantan tunangan pedangdut Saskia Gotik, Vicky Prasetyo, yang kini mendekam di Lembaga Permasyarakatan Bulak Kapal Bekasi, justru tengah terombang-ambing nasibnya. Pasalnya, pembebasan bersyarat dirinya yang seharusnya sudah bisa ia dapatkan pada bulan Oktober ini sepertinya batal terwujud. Dan sebagai ibu, Emma Fauziah pun berusaha mendatangi Dirjen Permasyarakatan guna mencari tahu penyebab status anaknya yang terkatung-katung. Namun benarkah jika Emma Fauziah dibuat kecewa dan sempat meluapkan kemarahannya lantaran tak mendapat kepastian soal nasib anaknya? Mendatangi Dirjen Lembaga Pemasyarakatan guna untuk mempertanyakan hak pembebasan bersyarat daripada klien kami, Vicky Prasetyo alias atau Hendrianto. Enggak sih seperti itu, cuma iya tangan saya habis semua tuh upaya. Kalau enggak saya begini-begini memohon mungkin udah saling pukul. Iya, karena saya udah teriak-teriak, udah memohon. Iya, tangan saya luka semua. Iya, mereka udah gimana sih, udah dekat sekali ke bapak ini nyerang semua. Semua orang nyerang saya. Nyerang. Banyak loh segini. Ya, lihat aja apa? Cocok semuanya. Banyak. Hah? Lebih dari 10 orang. Apa? Lebih dari Hampir. Kalau saya nggak memohon hampir. saya berpukul. Saya kan takut dampaknya ke Vicky. Ini sih dada saya yang lebih sakit. Saya di tengah begini. Saya gini yang lebih sakit dada saya. Ya, Dia nyerang coba semua. teman-teman lihat begitu banyaknya orang ini. Dia nyerang semua. Saya menghalangi. Soalnya saya kan nggak mau terjadi ada pemukulan. Kalau saya nggak di tengah udah pemukulan itu udah hancur deh. Semua juga lantai 3 semua keluar semua. Seperti itu. Saya di tengah yang menghalangi. Sakit nih dada saya. Sebetulnya tidak ribut ya, cuman kan ada seorang keluarga dari salah seorang warga binaan dari Lapas Bekasi ingin menanyakan sejauh mana proses pembebasan bersyarat. Mungkin tentu saja pihak keluarga seorang warga binaan kita ya mungkin sudah tidak sabar.
Sekedar mengingatkan, Vicky Prasetyo mendekam di Lembaga Permasyarakatan Bulak Kapal Bekasi terkait kasus penipuan. Dan atas perbuatannya itu, Vicky pun divonis 1 tahun 6 bulan penjara. Dan rencananya, Vicky akan bebas murni pada bulan November mendatang. Lantas benarkah jika pembebasan bersyarat Vicky ini terganjal lantaran kasus baru yang kembali menyeret namanya? Dan apa kata pedangdut Zaskia Gotik soal nasib mantan tunangannya ini? Biasa aja. Saya mah biasa aja. Enggak, emang kan saya mah begini tuh orangnya kan. Jadi biasa aja, biasa biar ada ketawa-ketawanya. Kita tuh sulit kapan gitu Vicky itu SK-nya dikirim ke Kanwil. Belum jelas terumbang-ambing sampai yang lain pun sudah pulang yang bersamaan sama Vicky. Jadi nggak ada kepastian gitu. Kendalanya di mana dia nggak tahu. Kita mau ketemu sama pimpinannya nggak bisa. Seperti itu, bahkan tadi pesaring pukul saya di tengah, hampir saya. Itulah yang sedang kami dalami. Jadi proses berkas inilah yang sedang kami dalami. Kalau memang sudah waktunya tim pengamat pemasyarakatan yang terdiri dari para pejabat sudah menyidangkan bahwa ternyata Vicky ini sudah bisa. Dan sudah, itu pun melalui penelitian juga, melalui penelitian kemasyarakatan. Tapi laporannya memang sudah ada, Pak, dari pihak kepolisian, Pak. Oleh karena itu, kita sedang lihat berkas-berkasnya. Ya. Kira-kira apa yang membuat Pharrell Bramasta curhat lewat bait-bait lagu? Benarnya jika Pharrell masih belum bisa melupakan sosok Cinta Laura? Saksikan kisah sesaat lagi hanya di Celeb On Cam. Sukses Pharrell Bramasta di jagat hiburan tanah air ternyata membuatnya tak cepat puas. Sadar jika dirinya memiliki potensi dan tengah menjadi idola, Pharrell pun berusaha mencoba peruntungannya di dunia tarik suara. Berbekal kemampuannya bermain piano dan menulis lagu, membuat dirinya memiliki nyali untuk menciptakan sebuah single yang kemudian ia nyanyikan sendiri. Lantas benarkah jika ia menjual kesedihannya pasca kisah kasihnya dengan Cinta Laura Kell tak berjalan sesuai alur alias kandas di tengah jalan? Maka beginilah gaya Pharrell saat rekaman single pertamanya yang penuh dengan penghayatan. Halo pemirsa Celeb On Cam, hari ini kebetulan aku mau rekaman single pertama aku, jadi lumayan deg-degan karena nggak pernah nyanyi sebelumnya, nggak pernah fokusin di nyanyi gitu. Jadi hari ini mau rekaman tuh lumayan deg-degan, kita lihat hasilnya gimana. Mau bikin lagu untuk cinta kan, cuman karena nggak jadi ini sekarang lagu baru. Aku ngebantu nulis lagu itu, jadi lirik-liriknya itu bener-bener perasaan aku, semua aku yang nulis liriknya. Terus musiknya juga aku main piano, ngomong sama pencipta lagunya kira-kira enaknya gimana, dan ini nih hasilnya mau kita dengerin nanti. Jadi ini juga pertama kali aku baru dengerin lagu itu setelah selesai jadi, maksudnya kira-kira kayak gimana. Tak pernah aku menduga, bergetar di dada setiap kau ada di dekatku. Pertama kali single ini aku bikin untuk orang yang aku sayang, cuman ternyata semua tuh nggak berjalan sesuai keinginan aku. Jadi tadi itu aku pingin menyatakan perasaan aku melalui lagu ini terhadap orang itu, cuman karena semuanya udah berlalu, jadi single ini aku rubah, liriknya aku tulis ulang, dan jadinya ini nih. Pilihan Pharrell untuk menjajal dunia tarik suara ini rupanya mendapat dukungan penuh dari kedua orang tuanya. Bahkan Ivan Fadila yang notabene ayah kandungnya tak ragu untuk menjadi produser single perdana anaknya. Lantas benarkah jika single perdananya ini memiliki banyak arti bagi perjalanan Pharrell menjadi seorang pria dewasa? Kalau Pharrell suaranya bagus, semuanya bagus. Kalau Pharrell tuh dari kecil emang suka tampil. Iya, yang jelas saya sebagai orang tua, papanya Pharrell, jadi ya selalu mensupport apa capability yang mungkin dia bisa lah dari kecil ya. Dia punya
satu intuisi di bidang musik, makanya saya dari kecil coba kursusin dia alat musik, dan ternyata ke belakang ini dia banyak terjun ke dunia entertain. Sebenarnya salah satu project aku bukan untuk diliatin, jadi untuk sebagai hadiah ke satu orang awalnya sebenarnya, cuman karena udah nggak lagi sama orang itu, jadi ya udahlah aku bikin coba aja, kenapa nggak coba dibikin jadi single. Yang jelas cinta itu kan adalah suatu hal yang universal. Cinta ini bukan berarti nama orang cinta, tapi cinta ini lebih ke perasaan gitu. Jadi emang sebenarnya lagu ini juga berhubungan dengan orang itu juga sebenarnya, banyak banget yang terkait sebenarnya dengan orang itu. Cuman pada ujungnya hal yang paling terindah dan anugerah yang terindah yang bisa kita dapatkan di dunia ini, salah satunya adalah ya cinta itu gitu. Pasca didiagnosa jika rahimnya memiliki permasalahan, artis seksi Julia Perez rajin melakukan berbagai macam treatment dan pengobatan. Salah satu usaha yang tengah ia tempuh adalah menjalani pengobatan di sebuah rumah sakit di Singapura. Namun belakangan, Juppe justru ingin melakukan metode tanam benih. Tetapi belum juga terwujud niatnya untuk mendobrak hal yang dianggap tabu, mantan kekasih Gaston Castagno ini justru sudah menuai kontroversi. Bahkan kabarnya Majelis Ulama Indonesia juga telah melarang soal keinginan Juppe itu. Lantas, akankah Juppe maju terus untuk mewujudkan keinginannya itu? Oke, kalau masalah yang tanam sperma itu belum. Sekarang ini kan sembuhin ada yang satu hal itu dulu gitu. Bagaimana bisa stop pendarahan saya ini. Seandainya ada pendonor yang memang saya lihat dia baik dan bagaimana dan memang cocok, saya nikahin dia kok. Saya bersedia nikahin pendonor saya. Seandainya kita lihat juga dulu